Nomor 10. Manakah yang termasuk ke dalam persamaan kuadrat? Oke, kita perhatikan di 10A, persamaan 10A. X kuadrat tambah 5x min 3 sama dengan 0. Yang ini sudah jelas termasuk persamaan kuadrat. Cirinya apa? Di sini ada x pangkat 2 atau pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Kemudian yang 10B, negatif 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 8 sama dengan 0. Yang ini juga termasuk persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini cirinya di sini variabelnya itu pangkat 2, pangkat tertingginya ya. Kemudian untuk 10C, x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 sama dengan 0. Yang ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 3. Kemudian yang D meskipun seperti yang terlihatnya di sini ada x pangkat 2, tapi lihat di sini ada bentuk perkalian. X dikali x kuadrat berarti hasilnya adalah x pangkat 3 dikurangi x dikali min 4, hasilnya adalah min 4x sama dengan 0. Berarti di sini persamaan ini pun bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini ada x pangkat 3. Itu untuk nomor 10. Kemudian untuk nomor 11, tentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat di bawah ini. Oke, di soal terdapat 4 soal ya, A, B, C, D. Nah, namun di sini Ibu akan jelaskan hanya 2 saja, A dan D. Untuk B dan C silahkan dicoba sendiri. Kita untuk nomor 11A dulu ya. Di sini A-nya berapa? X kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. A-nya sama dengan, karena di sini hanya x kuadrat berarti A-nya 1. Kemudian B sama dengan, B itu kan yang menemani x saja, berarti B-nya adalah 4. Kemudian C-nya adalah konstanta yaitu 3. Berarti diskriminannya adalah, ingat rumus diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti sama dengan B kuadrat, B-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 4, A-nya adalah 1, dikali C-nya adalah 3. Sama dengan 4 pangkat 2 adalah 16, dikurangi 4 kali 1, 4, 4 kali 3, 12. Sama dengan 16 kurang 12 adalah 4. Jadi diskriminan untuk soal A adalah 4. Kemudian untuk soal yang D, kita tentukan dulu nilai ABC-nya. A-nya sama dengan 2. Kemudian B-nya adalah 3. Kemudian C-nya adalah, nah karena di sini tidak ada konstanta, berarti C-nya adalah 0. Maka D-nya sama dengan diskriminannya yaitu B kuadrat dikurang 4AC sama dengan B-nya adalah 3 kuadrat dikurangi 4. A-nya adalah 2, C-nya adalah 0. Berarti sama dengan 3 pangkat 2, 9. Dikurangi 4 kali 2, 8. 8 kali 0, 0. 9 kurang 0 sama dengan 9. Jadi untuk persamaan D, diskriminannya adalah 9. Itu untuk nomor 11. Nomor 12. Tentukan nilai B di bawah ini. Oke. Yang nomor A dulu ya. Nah, yang nomor A sudah diketahui diskriminannya. Diskriminannya adalah 4 ya. Berarti kita tuliskan dulu rumus diskriminan. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti D-nya adalah 4 sama dengan B-nya yang ditanyakan dikurangi 4, A-nya adalah 1 dikali C-nya adalah 3. Berarti 4 sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali 1 4, 4 kali 3 12. Sama dengan B kuadrat. Nah, negatif 12-nya ini pindah ke ruas kiri menjadi yang tadinya negatif menjadi positif. Berarti 4 ditambah 12. Sama dengan B kuadrat. 4 tambah 12, 16. Berarti B-nya adalah akar dari 16. Maka B-nya adalah, akar 16 itu adalah plus minus 4. Ya, itu untuk soal yang A. Kemudian soal yang B. Nah, di sini kita punya persamaan 2x kuadrat tambah bx dikurang 2 sama dengan 0. Oke, dari sini kita punya nilai A-nya adalah 2, kemudian B-nya yang kita cari, kemudian C-nya adalah negatif 2 ya. Kemudian ini yang di soal ada diskriminan. Diskriminannya sama dengan 41. Maka untuk mencari nilai B, karena kita punya diskriminan, berarti kita pakai rumus diskriminan. Diskriminan sama dengan
B kuadrat dikurangi 4AC. D-nya adalah 41 sama dengan B kuadrat dikurangi 4, A-nya adalah 2, C-nya adalah min 2. Berarti 41 sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali 2 8, 8 kali min 2 negatif 16. Berarti di sini 41 sama dengan B kuadrat, negatif bertemu negatif hasilnya positif. Nah, seperti ini kan? Maka B kuadrat sama dengan 41 positif 16 pindah ke kiri menjadi negatif 16. Sama dengan B kuadrat. Oke. 41 dikurangi 16 hasilnya adalah 25. Berarti B-nya adalah akar dari 25 atau sama dengan plus minus 5. Oke, itu untuk soal nomor 12. Kemudian kita masuk ke soal nomor 13. Tentukan kategori akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Oke, Ibu langsung ke yang B-nya ya. Untuk A silakan kamu kerjakan sendiri. Yang B di sini untuk menentukan kategori akar-akar itu kan harus dicari nilai diskriminannya ya. Nah, diskriminan itu kan rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti kita membutuhkan nilai A, B, dan C. Oke, dari persamaan ini kita tentukan dulu nilai A, B, C-nya. A-nya sama dengan 1 ya, karena di sini X kuadrat saja. Kemudian B-nya sama dengan negatif 3. Kemudian C-nya adalah negatif 2. Maka diskriminannya sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Sama dengan B-nya adalah min 3. Berarti min 3 kuadrat dikurangi 4. A-nya adalah 1 dikali C-nya adalah min 2. Sama dengan min 3 dipangkatkan 2 hasilnya adalah positif 9. Dikurangi 4 kali 1 4. 4 kali min 2 hasilnya adalah min 8 ya. Berarti sama dengan 9. Negatif bertemu negatif positif, berarti jadi plus 8 ya. Sama dengan 9 tambah 8 adalah 17. Maka diperoleh diskriminannya itu sama dengan 17. Dan 17 itu lebih besar dari 0. Maka persamaan kuadrat memiliki 2 akaril berbeda. Itu untuk nomor 13. Kemudian kita ke soal nomor 14. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X plus C sama dengan 0 memiliki akar-akaril yang sama. Nilai C yang memenuhi persamaan tersebut adalah, oke, di sini ada kata kuncinya, akar-akaril yang sama. Artinya apa? Maka kita tahu bahwa kalau suatu persamaan memiliki akar-akaril yang sama, maka diskriminannya sama dengan 0 ya. Berarti diketahui X kuadrat dikurang 5X plus C sama dengan 0 memiliki diskriminannya sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah nilai C ya. Nah, berarti kita tulis lagi dari persamaan ini X kuadrat dikurang 5X tambah C sama dengan 0, berarti kita punya A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan min 5, kemudian C-nya kan yang ditanyakan, kemudian D-nya sama dengan 0. Ingat bahwa diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Maka D-nya kan 0, berarti 0 sama dengan B kuadrat. B-nya adalah min 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya adalah 1 dikali C ya. 0 sama dengan min 5 pangkat 2, hasilnya adalah 25. Min 4 kali 1 min 4 kali C min 4C. Maka dari sini kita pindah ruas ya. Negatif 4C pindah ke kiri menjadi positif 4C sama dengan 25. Maka C-nya sama dengan 25/4. Oke, nilai C-nya berarti 25/4. Baik, kita masuk ke soal yang terakhir, nomor 15. Suatu persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 memiliki nilai diskriminan 68. Jika nilai B sama dengan 6 dan C sama dengan min 2, tentukan bentuk persamaan kuadratnya. Oke, berarti kita punya di sini yang pertama diketahui diskriminannya ya. Diskriminannya sama dengan 68, kemudian B-nya sama dengan 6, kemudian C-nya sama dengan min 2. Dan bentuk persamaan kuadratnya ini ya.
bentuk persamaan kuadratnya persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Yang ditanyakan ya ini bentuk persamaan kuadratnya ya, bentuk PK-nya gimana gitu ya. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita bukan uraikan ya. Kita tulis dulu nih rumus diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Diskriminan-nya kan 68, berarti 68 sama dengan B kuadrat. B-nya kan 6, berarti 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya belum ada, berarti kita tulis A, dikali C, C-nya adalah min 2. Berarti 68 sama dengan 6 pangkat 2 adalah 36 dikurang 4A. Oke, 4A dikali min 2 hasilnya adalah min 8A ya. Berarti min 8A. Berarti di sini kita punya 68 sama dengan 36 plus 8A. Maka 8A sama dengan, nah ini kan udah positif ya 8A-nya. Kita biarkan saja di sebelah kanan. Kita pindahkan 36 ke ruas kiri. Yang tadinya positif menjadi negatif ya. Berarti 68 dikurangi 36. Oke, 68 dikurangi 36 hasilnya adalah 32 sama dengan 8A. Maka A-nya adalah 32 per 8 atau A-nya sama dengan 4. Maka bentuk bentuk persamaan kuadratnya adalah kan AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0 kan. Maka kita masukkan A-nya kan 4, berarti 4X kuadrat ditambah BX, B-nya adalah 6, 6X ditambah C, C-nya adalah min 2 sama dengan 0. Berarti bentuk persamaan kuadratnya adalah seperti ini. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kiranya masih penasaran, ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan via Wapri saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.